Selamat pagi kita semua. Pagi. Baik, kami dari kelompok 7. Saya selaku moderator akan memaparkan materi tentang pergaulan bebas. Saya mempersilakan teman saya untuk membaca. Baik, saya materi dari kelompok 7 akan membacakan materi tentang pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi sosial di mana individu berhubungan satu sama lain tanpa batasan atau norma yang ketat, seringkali melibatkan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pergaulan bebas seringkali menjadi bahan diskusi tentang dampak negatif, risiko kesehatan, masalah normal, dan konsekuensi sosial. Karakteristik pergaulan bebas: 1. Kebebasan dalam bergaul. Individu merasa bebas untuk menjalin hubungan dengan siapa saja tanpa batasan sosial. 2. Pengaruh lingkungan. Seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, teman sebaya, dan budaya populer. 3. Kurangnya norma moral. Pergaulan ini seringkali melanggar norma atau nilai-nilai moral yang dipegang masyarakat. 4. Risiko kesehatan. Meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku berisiko seperti hubungan seksual yang tidak aman. 5. Dampak emosional. Dapat menyebabkan masalah emosional seperti kesepian, kecemasan, atau depresi akibat hubungan yang tidak stabil. Dampak pergaulan bebas. Dampak sosial: mengubah dinamika hubungan antar individu, meningkatkan risiko konflik dan perpecahan dalam hubungan. Dampak emosional: mengarah pada perasaan kesepian, kecemasan, dan depresi, menurunkan rasa percaya diri dan harga diri. Dampak kesehatan: peningkatan risiko penyakit menular seksual atau PMS, potensi untuk kehamilan tidak diinginkan. Faktor penyebab pergaulan bebas: lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, komunikasi yang buruk tentang nilai-nilai dan norma, teman sebaya, tekanan dari teman untuk terlibat dalam perilaku tertentu, pengaruh positif atau negatif dari kelompok teman, pengaruh media sosial, normalisasi perilaku melalui platform media sosial, akses mudah ke informasi dan interaksi yang tidak terkontrol. Norma dan nilai. Perbedaan norma antar budaya. Apa yang dianggap biasa dalam satu budaya mungkin tidak dalam budaya lain. Contoh, pandangan tentang hubungan seksual pranikah. Pengaruh nilai-nilai moral. Bagaimana nilai-nilai agama dan budaya mempengaruhi perilaku sosial? Peran pendidikan dalam membentuk pemahaman tentang norma sosial. Kebijakan dan peraturan. Hukum terkait perilaku sosial. Penjelasan tentang hukum yang mengatur perilaku remaja seperti hukum tentang pelecehan seksual. Peran pendidikan. Pentingnya pendidikan seks di sekolah. Program-program pencegahan yang efektif. Pendekatan untuk menghadapi pergaulan bebas. Pendidikan seks yang sehat, mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat, mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Komunikasi dalam keluarga, mendorong diskusi terbuka antara orang tua dan anak, menyediakan dukungan emosional dan informasi yang akurat. Baik, itu saja materi dari kami. Saya serahkan ke Pak Moderator. Jadi baik, mungkin itu saja apa yang dibacakan teman saya tadi. Saya memberi teman-teman untuk izin bertanya, memberi batasan cukup 2 pertanyaan saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Abdul datang. Pertanyaan: bagaimana pergaulan bebas dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan? Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Melda Tabuke.
Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman mengenai pergaulan bebas. Bagaimana cara Anda mengedukasi anak-anak untuk mengetahui atau memahami tentang seks, karena anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan diri mereka sendiri atau lebih tertutup, dan mereka lebih mementingkan sosial media tanpa memahami tentang seks yang sebenarnya. Terima kasih. Jadi baik, jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang diberikan pada teman saya tadi. Saya persilakan teman saya untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Cara mengatasi pergaulan bebas bukanlah hal yang mudah. Dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan, dibutuhkan langkah-langkah seperti melakukan introspeksi diri, memahami aspek seksualitas dan tanggung jawab, serta membina hubungan yang kokoh dan berjangka panjang. Masyarakat pun perlu lebih waspada akan bahaya pergaulan bebas ini agar tidak terjebak dalam lingkaran masalah yang mengancam kesehatan dan kehidupan sosial mereka. Terima kasih. Apakah ada sanggahan dari jawaban yang kami berikan tadi atau memaparkan tadi? Mungkin ada sanggahan dari, silakan teman saya untuk Teman-teman di sebuah pemikiran atau mungkin jawaban yang kalian berikan menurut saya belum pas, karena yang saya tanya tadi mengedukasi artinya mengajarkan kepada anak-anak, bukan cara mengedukasi. Jadi di sini kami akan menjawab lagi pertanyaan dari teman saya Adel tadi. Saya persilakan teman saya untuk menjawab pertanyaan dari. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adel. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengajarkan anak agar terhindar dari pelecehan seksual. 1. Kenalkan bagian tubuh. 2. Ajarkan batas tubuh. 3. Komunikasi terbuka. 4. Ajarkan untuk menjaga kebersihan alat vital. 5. Berikan pendidikan kesehatan reproduksi. Kenalkan bagian tubuh. Dengan bagian-bagian tubuh yang sejak dini termasuk alat kelamin. Ajarkan bahwa ada bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain. 2. Ajarkan anak untuk menolak saat ada yang menyentuh bagian tubuhnya yang tidak nyaman. 3. Komunikasi terbuka. Ajak anak untuk berbicara dengan Anda tentang perasaan, pertanyaan, atau kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. 3. Ajarkan anak untuk menjaga kebersihan alat vitalnya agar terhindar dari penyakit kronis. 6. Berikan pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual. Batasi waktu anak menonton TV, gawai, dan media lainnya. Aktifkan filter internet dan kontrol orang tua pada gawai komputer atau laptop anak. Berikan teladan tentang bagaimana menjaga harga diri serta memiliki hubungan pertemanan yang sehat dan saling menghormati. Terima kasih. Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang diberikan pada teman saya dari Adel. Dan silakan teman saya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rista. Yang pertama, pendidikan seks yang sehat. Yang kedua, mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan hubungan yang sehat. Yang ketiga, mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman. Yang keempat, komunikasi dalam keluarga. Yang kelima, mendorong diskusi terbuka antara orang tua dan anak. Yang keenam, menyediakan dukungan emosional dan informasi yang akurat.
Terima kasih. Jadi baik, mungkin itu pemaparan materi dan jawaban yang kami berikan tadi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.